Salam saudaraku, selamat jumpa kembali bersama saya Roni Yoel bersama anak saya Belinda. Shalom. Saudara, hari ini saya ingin mengajak saudara merenungkan satu hal yang sangat penting di dalam kehidupan kerohanian kita, yaitu mengenai sepak terjang iblis di dalam penyesatan. Ya, kita akan baca dulu di Lukas 17 ayat 1. Coba. Lukas 17 ayat 1. Lukas 17 ayat 1. Yesus berkata kepada murid-muridnya, "Tidak mungkin tidak akan ada penyesatan, tetapi celakalah orang yang mengadakannya." Ya. Yang barusan kita dengar itu adalah perkataan dari Tuhan Yesus sendiri, ya, bahwa tidak mungkin tidak ada penyesatan. Kenapa ada penyesatan? Karena ada kebenaran. Iya. Ya, kalau tidak ada kebenaran, buat apa disesatkan? Apa yang mau disesatkan? Tidak ada. Iya. Jadi oleh karena ada kebenaran itu, maka ada penyesatan. Nah, iblis kerjanya luar biasa dalam pengertian negatif. Luar biasanya karena apa? Dia bukan cuma menggunakan pintu masuk panca indera kita, ya, misalnya mata, telinga gitu ya. Dia juga menggunakan firman Tuhan. Iya. Nah, itu yang sangat berbahaya, ya. Berkata firman Tuhan, tetapi kemudian menggiring kepada sesuatu yang menyimpang daripada maksud firman itu. Iya. Kita ingat pada waktu Yesus dicobai itu oleh iblis. Iblis menggunakan firman Tuhan loh. Ya kan, ada tertulis kata dia. Kemudian waktu menggoda Hawa, ya kan, juga mengatakan hal yang sama. Bukankah Allah berfirman, oh ini kayak orang yang menguasai firman yang ingin benar hidup orang gitu. Dia menggunakan itu untuk tipu muslihat. Iya kan? Nah, seperti contoh, belakangan ini kita sudah mulai sering mendengar pernyataan orang, sekali selamat tetap selamat. Ini apa ini? Ya kan? Kalau dari sisi Allah, pernyataan itu benar. Sekali selamat tetap selamat, sebab Yesus Kristus yang berkorban, yang mati di kayu salib, dia tidak pernah membatalkan karya keselamatan itu. Sehingga sampai nanti akhir zaman, setiap orang, ya, yang menerima dia sebagai Tuhan dan Juru Selamat, mereka tetap akan diterima untuk diselamatkan. Dari sisi Allah itu betul, sekali selamat tetap selamat. Tetapi dari sisi manusia itu tidak benar. Ya, itu tidak benar. Nah, kenapa ada ungkapan semacam ini? Ya, saya pikir ini iblis juga sedang menggunakan, ya, celah-celah yang ada di dalam kehidupan orang umat percaya. Ya, karena mungkin iblis melihat ini orang-orang umat percaya ini banyakan bacanya tentang berkat, ya kan? Jadi bacanya Matius, Markus, Lukas gitu ya. Tidak pernah baca sampai ke Wahyu. Nah, coba kita lihat sekarang di Wahyu 14 ayat 12. Apa yang dikatakan di sana? Ya, Wahyu 14 ayat 12. Wahyu 14 ayat 12. Wahyu 14 ayat 12. Wahyu 14 ayat 12. Yang penting di sini ialah ketekunan orang-orang kudus yang menuruti perintah Allah. Stop sampai situ dulu. Yang penting di sini ialah ketekunan orang-orang kudus yang menuruti perintah Allah. Yang menuruti perintah Allah dan iman kepada Yesus. Iman kepada Yesus. Ada dua kan? Menuruti perintah Allah dan iman kepada Yesus. Jadi kalau saudara itu baru menerima Yesus, ya, percaya gitu bahwa oh, Yesus itu Tuhan gitu, saya percaya dia Tuhan dan Juru Selamat. Kalau cuma sampai di situ, saudara celaka loh. Karena Yesus itu bukan patung. Kalau dia patung, saudara cukup percaya begitu ya cukup gitu, karena patung. Tetapi karena dia Allah yang hidup, dia akan mengeluarkan firman, mengucapkan firman. Nah, firman itu yang perlu kita lakukan. Kenapa? Karena firman itulah yang menjadi penuntun kita hidup di dalam kebenaran. Tanpa firman Tuhan itu, kita mana tahu kebenaran. Kita hidup menurut kita sudah baik benar, tetapi di mata Allah kita tetap orang berdosa. Nah, oleh karena itu firman Tuhan itu kita perlu baca dan kita jadikan tuntunan di dalam hidup kita. Begitu. Supaya iblis tidak dengan semena-mena, ya kan, dengan gampangnya masuk membawa firman kepada kita, menerangkannya menyimpang, lalu kita sepertinya tidak mempunyai suatu perlawanan.
Betul. Kenapa kita tidak punya perlawanan? Kita juga memang orang yang tidak tekun merenungkan firman Tuhan siang dan malam. Begitu ya. Jadi hati-hati karena iblis menggunakan firman Tuhan, makanya itu perlu waspada. Nah, kepada orang-orang yang sampai hari ini masih menghujat Yesus, ya, masih menghina Yesus, ini juga perlu hati-hati. Hati-hatinya bagaimana? Karena Yesus ini Tuhan, kalian sedang hina. Lalu ketika kamu mati, kemana kamu perginya? Iya kan? Orang-orang yang menghina, yang menghujat Yesus hari ini, mereka ini adalah orang yang tidak membaca tentang Alkitab itu isinya apa. Ini yang berbahayanya. Ya, kalau mereka sudah membaca Alkitab, ya toh, sudah membaca semua firman-firman yang ada di dalam Alkitab, lalu mereka menemukan ketidakberesan di situ, lalu kemudian mereka menghujat, itu masih bisa dimaklumin. Tetapi membaca sama sekali tidak. Membaca cuman asal baca, cuman dengar sepotong-sepotong dari orang lain, lalu mulai menghujat, ya. Sebab kebangkitan Yesus itu nyata, ada saksinya. Coba kita baca di 1 Korintus 15. 1 Korintus 15 ayat 5 sampai 7. 5 sampai 7. 1 Korintus 15 ayat 5 sampai 7. Ya. Bahwa ia telah menampakkan diri kepada Kefas. Iya, di sini adalah Yesus. Dia menampakkan diri. Jadi dia sudah bangkit dan menampakkan diri kepada Kefas. Lanjut. Dan kemudian kepada ke-12 muridnya. Kepada 12 muridnya, lalu sesudah itu ia menampakkan diri kepada lebih daripada 500 orang. Ya. Ya. Jadi ada saksi mata. Ini bukan berita hoax ini. Beneran, karena Alkitab ini sudah berabad-abad. Kalau berita hoax pasti sudah lama lebur, tidak diingat orang. Ya, bahkan sampai hari ini ada begitu banyak orang kemudian menerima Yesus karena mereka apa yang ditulis di dalam Alkitab ini itu benar adanya. Semua orang butuh keselamatan, ingin hidup kekal di dalam kerajaan surga. Yesus berfirman, "Akulah jalan dan kebenaran dan hidup. Tidak seorang pun yang dapat datang kepada Bapa jikalau tidak melalui aku." Itulah yang disampaikan oleh Yesus yang memang adalah Allah itu sendiri. Ya. Jadi saudaraku, kita harus kembali serius, fokus, ya, betul-betul kita itu membaca firman Tuhan. Kita betul-betul perlu merenungkan. Hanya orang yang betul-betul dekat dengan firman Tuhan itu yang dapat mengenali perbedaan, ya, ajaran sesat itu. Kita baca tadi kan di Lukas 17 ayat 1, Tuhan Yesus sendiri yang berpesan, ya, bahwa akan ada penyesatan. Kenapa ada penyesatan itu? Ya karena ada yang benarnya. Iya kan? Kalau nggak ada benarnya tentu saja tidak ada penyesatan. Nah, orang kita harus mulai pintar, ya. Dunia hari ini tuh begitu gampang kita mengakses data-data. Kamu bisa mengetahui, ya, kamu bisa percaya, mengetahui bahwa Yesus itu adalah Tuhan. Kalau dulu orang memang perlu membaca firman Tuhan yang tercatat di Alkitab. Sekarang kamu mengakses di Google, ya, mengakses di YouTube, itu kamu bisa ketemu. Harus benar hati-hati kita sekarang ini, karena dunia sekarang semakin maju, kejahatan bukannya semakin berkurang tapi semakin meningkat. Iblis bekerja dengan berbagai rupa cara untuk menyesatkan banyak orang. Pada waktu mencobai Tuhan Yesus, iblis menggunakan firman Tuhan. Pada waktu dia menggoda Hawa, dia juga menggunakan firman Tuhan. Ya. Dan kenapa Yesus ketika dicobai iblis tidak jatuh dalam dosa? Bukan sebab karena dia itu memang Allah gitu ya. Tetapi maksudnya Yesus menang karena Yesus mempunyai firman Tuhan yang murni di dalam dirinya. Gitu loh. Jadi kalau kita juga mempunyai firman Tuhan yang murni di dalam diri kita, maka segala tipu daya iblis itu dapat kita kenali. Gitu. Jadi jangan sampai kita sudah bertahun-tahun, ya, bertekun di dalam kerohanian kekristenan kita, ya, rajin ke gereja, rajin berdoa. Ternyata ajaran yang kita yakini selama ini adalah ajaran-ajaran yang sudah disesatkan. Karena sekali lagi ingat bahwa iblis menggunakan firman Tuhan juga untuk menyesatkan orang gitu. Jadi untuk kali ini
pesan ini, renungan ini kiranya bisa memberkati saudara merenungkan kembali agar waspada dan hati-hati. Karena iblis itu bukan kaleng-kaleng. Ya, dia mencobai menggoda manusia itu sampai menggunakan firman Tuhan. Ini luar biasa. Bahkan firman Tuhan sudah memberikan pesan juga kepada kita bahwa iblis itu menyamar sebagai malaikat terang. Ya, jadi dapat dibayangkan kalau iblis menyamar sebagai malaikat terang. Ini ibaratnya seperti tas branded gitu. Ya, dijejerkan dengan yang KW Super. Ini kan orang yang terbiasa beli branded itu yang bisa kenalin, yang ini KW Super, yang ini yang aslinya. Tapi kita yang cuma setengah-setengah, ya, cuma nonton di TV ya, dengar-dengar cerita orang, kita akan sulit membedakan. Ya, kita anggap itu branded, ternyata KW Super doang gitu. Jadi inilah yang mesti kita waspadai, jangan main-main, karena yang sedang kita tekuni ini adalah mengenai kerohanian, ya, kehidupan, bahwa nanti kita setelah mati itu akan hidupnya di mana? Di neraka kekal ataukah di surga yang mulia? Saudara, kiranya ini memberkati saudara sekalian. Sampai jumpa pada renungan lainnya. Haleluya. Amin.